Setelah Hiju pingsan, terlihat di sini Pangeran Hian begitu terkejut dan dia pun meminta kepada pengawalnya untuk membawa Hiju ke rumah sakit pribadinya. Dan ya, di sini Pangeran Hian sangat tidak percaya kepada rumah sakit kerajaan. Min juga memerintahkan anak buahnya untuk membuka seluruh jalan raya agar Hiju bisa selamat sampai rumah sakit. Singkat waktu Hiju pun sudah berada di rumah sakit, dia segera dioperasi dan Ian di sini harap-harap cemas untuk keselamatan Hiju. 지금부터 저를 포함한 그 누구도 Bakdo mengatakan kepada seluruh asisten untuk tidak keluar dari istana karena bisa saja mereka adalah pelakunya. Di rumah sakit, sampel darah Hiju sudah keluar dan benar adanya guys, dia diracun. Saat itu ayah begitu emosi dan pada akhirnya ayah pun menampar Pangeran Ian karena putrinya baru saja sehari menjadi istri sudah dalam kondisi yang sangat mengenaskan. 그냥 넘어가지 않을 겁니다. Ibu Suri juga begitu kaget mendengar bahwa Hiju diracun. Singkat waktu, Min juga terlihat sangat marah kepada Pangeran Ian. Dia juga sempat berteriak mengatakan Pangeran Ian tidak becus untuk melindungi Hiju. Dan di sini akhirnya Pangeran Ian pun mengerti dan dia akan mencari cara untuk menemukan siapakah pelakunya. Disinilah Min sekarang berada bersama Ibu Suri dan ternyata cara dari Pangeran Ian adalah membuka kasus ini di mana polisi akan menyelidiki istana juga. Walaupun sempat ditentang oleh Ibu Suri, tetapi Ibu Suri nggak bisa berbuat apa-apa karena bagaimanapun Pangeran Ian adalah wakil dari raja. 이에 정부는 왕실의 갑작스러운 건강 이상이 있다고 하셨는데 혹시 지병 있으신 거? Min mengatakan bahwa mereka akan mengusut kasus ini secara umum di mana polisi akan menggeledah kerajaan dan pada saat ini terlihat juga Hiju masih terbaring di rumah sakit. Kakaknya juga mengatakan mereka tidak boleh keluar karena ayahnya meminta untuk menemani Hiju sampai sadar dan tidak lama dari situ Hiju pun sadar dan pada saat itu dia menanyai di manakah Pangeran Ian. 대표님 깨어나셨어요. Di saat Pangeran Ian pergi ke pemakaman kedua orang tuanya, dia dikabari oleh Dayang Choi bahwa Hiju sudah siuman. Betapa bahagianya Pangeran Ian, dia segera berlari. Bahkan saat itu dia juga menaiki anak tangga. Sesampainya di ruangan, Pangeran Ian pun segera memeluk Hiju. Tidak lama dari situ Min pun datang dan dia meminta kepada Pangeran Ian untuk pergi ke kantor kepolisian dan tentu saja orang dari kerajaan yang pertama kali diinterogasi adalah dirinya. Setelah Pangeran Ian pergi, Min tinggal sebentar untuk menanyakan keadaan Hiju. Di sini Hiju menyadari sesuatu karena racun yang ditemukan di tubuhnya adalah obat A dan pada saat itu Hiju mengatakan apakah obat dari Pangeran Ian sudah dicek. Kemudian kita kembali lagi ke kantor kepolisian. Saat Pangeran Ian diinterogasi, dia sudah menyadari bahwa sebenarnya yang ingin diracuni bukanlah Hiju guys, melainkan dirinya sendiri. Karena di mana obat tersebut adalah obat yang biasa dikonsumsi sama Pangeran Ian. Dan jika dosisnya melebihi, maka Pangeran Ian bisa meninggal dunia. Dan benar sekali guys, saat Hiju tersandung di hari pernikahan, ternyata minumnya sempat tergeser dan akhirnya minuman tersebut pun mengarahkan kepada Hiju. Dan pada akhirnya di sini kita sudah mengetahui ada seseorang yang ingin menyelakai Pangeran Ian. 왜 여기 계세요? 자가는 들어가십시오. 날 노린 것 같습니다. Ajudan Choi meminta kepada Hiju untuk masuk ke kamar karena itu adalah perintah dari Raja Hian. Singkat waktu di kediamanan Ibu Suri, dia sudah mendengar update dari Hiju dan pada saat itu Ibu Suri juga sempat memerintahkan kepada dayangnya untuk membereskan semua itu. Kemudian di kantor kepolisian tentu saja Min menunggu Pangeran Ian selesai diinterogasi dan tidak lama dari situ anak buahnya pun melapor bahwa beberapa hari terakhir ini Pangeran Ian sering berhubungan dengan 10 orang dan 2 diantaranya adalah adik dari Ibu Suri. Dan apakah Ibu Suri dalang dari semua ini guys? Singkat waktu terlihat di sini Pangeran Ian sudah keluar dari kantor kepolisian dan pada saat itu Min meminta kepada Pangeran Ian untuk pulang ke istana karena di istana Pangeran Ian berkuasa daripada di luar. Pangeran Ian mengatakan kepada Dayang Choi bahwa Hiju akan pindah ke istana utama dan saat ini dia meminta agar semua orangnya adalah pegawai baru dan keamanan juga segera diperketat.
Di rumah sakit tentu saja Hiju udah bosan dan dia menunggu kabar dari Pangeran Ian. Pangeran Ian pun mengatakan bahwa Hiju akan pulang pada hari itu dan di sini Hiju juga sudah didampingi oleh kakak iparnya. 네이원에 연락하셨죠? Karena Hiju ini tuh cantik terus setiap hari guys, dia merasa nggak puas gitu kan. Akhirnya Hiju pun membedakan bibirnya agar terlihat pucat dan juga sakit-sakitan. Dan pada akhirnya Hiju pun keluar dari rumah sakit dalam akting yang begitu luar biasa. Hiju membatukan dirinya dengan sengaja dan ya pada saat itu internet pun langsung viral dengan berita kepulangan Hiju dari rumah sakit. 대표일 땐 엄마는 재벌 3세지만 왕실에 들어 Ibu Suri juga membaca beberapa komentar yang menyalahkan dirinya karena terlalu menekan Hiju. Singkat cerita, Dayang pun datang memberikan schedule bulan ini. Dan ya guys, schedule dari Putri Agung Hiju begitu padat. Dan ini adalah kesempatan emas bagi Ibu Suri untuk merebutnya dengan alasan Hiju ini butuh istirahat. Tidak lama dari situ, Hiju sudah sampai ke istana. Dia langsung disambut oleh Ibu Suri. Ibu Suri juga sempat membahas schedule tadi. Tetapi untungnya pada saat itu, kakak ipar Hiju peka gitu kan. Dan meminta agar mereka masuk dulu karena Hiju saat ini kondisinya nggak terlalu bagus. 대비맘마께 어서. Di lain tempat, terlihat di sini Pangeran Ian juga sedang melakukan rapat dan dia sedang membahas sesuatu hal. Singkat waktu, Hiju pun langsung menyapa Raja. Dia mengatakan bahwa dia sudah pulang. Dan di sisi lain, terlihat Pangeran Ian baru saja sampai. Dan Hiju juga Raja ini tuh sangat excited melihat Pangeran Ian sudah berada di ruangan itu. 안녕하세요. 아, 이제 보좌관이시죠? Bakdo baru saja sampai di istana, dia mengucapkan terima kasih kepada ipar Hiju karena sudah mau menemani Hiju sementara waktu ini. Singkat waktu Hiju di dalam tentu saja langsung diberikan servis yang sangat VIP dan tidak lama dari situ Pangeran Ian meminta agar seluruh pegawai untuk keluar dan ternyata Hiju ingin beristirahat dengan tenang gitu. Saat itu Hiju langsung mengatakan bagaimana interogasinya dan Pangeran Ian mengatakan bahwa target sebenarnya untuk diracunkan itu bukanlah Hiju melainkan dirinya dan itu membuat Pangeran Ian sangat-sangat tenang dan dia juga sempat bersyukur. Mendengar hal itu tentu saja Hiju ngambek gitu kan. Kamu pengen aku jadi janda kalau kamu mati. Dan akhirnya Pangeran Ian pun menenangkan Hiju bahwa dia akan terus melindungi dirinya dan juga tentunya Hiju. 웃겨요? 걱정돼. 돼요? Kedua asisten ini mati-matian guys mengurus bagaimana padatnya jadwal dari Hiju. Di sisi lain Hiju juga sempat mengatakan bahwa Ibu Suri ingin mengambil seluruh jadwalnya dan Pangeran Ian mengatakan dia sudah menolak dan itu sudah didengar oleh Ibu Suri dan Ibu Suri menyadari bahwa Pangeran Ian ini tuh ingin berhati-hati atas dirinya. Singkat waktu tidak lama dari situ ayah Ibu Suri mampir. Ibu Suri mengatakan bahwa sang ayah ini tuh bisa dibilang jangan sering-sering dulu ke istana agar tidak ada gosip yang menyebar dan sang ayah pun mengerti dan sempat memperingati Ibu Suri untuk tetap berhati-hati. 디곡신이 홀레식날 사용한 술잔에서 검출됐답니다. Dan ya guys, benar adanya bahwa diduga racun tadi adalah obat yang biasa si Pangeran Ian makan dalam dosis yang begitu tinggi. Kenapa Hiju nggak sampai meninggal dunia? Karena Hiju ini tuh nggak biasa minum obat tersebut kan guys. Jadi tubuhnya masih bisa memprotektif si Hiju. Beda cerita jika Pangeran Ian mengkonsumsinya, maka dia bisa langsung meninggal dunia. 아이, 너 또 잔소리. 총리님, 이아름 씨 오셨습니다. Hiju yang pada saat itu baru saja menelpon asisten Do, dia langsung terpesona melihat Pangeran Ian baru saja keluar dari kamar mandi dan Hiju pun segera mematikan telepon. Singkat waktu di luar, si Bakdo ini tuh lagi berjalan pulang menuju ke kamarnya ditemani sama si Ajudan Choi dan terlihat di sini Bakdo juga sempat mengusik beberapa masa lalu dari Ajudan Choi dan usut punya usut dia yatim piatu guys, dia itu udah diterlantarkan di depan istana tetapi dia merasa bersyukur karena pada saat itu dia tuh diterlantarkan di depan rumah Pangeran Ian. Oleh karena itulah pada saat ini dia merasa sangat bahagia bisa bertemu dengan orang yang ada di sekelilingnya yang begitu baik dan bisa kita lihat sepertinya di sini Bakdo ini tuh juga memiliki rasa yang sama seperti Ajudan Choi. 그냥 좀 자, 주워. 소파도 딱 좋을 텐데.
Kembali lagi kepada sejoli ini, saat itu mereka akan tidur tetapi Pangeran Ian terus memeluk Hiju dan Hiju juga sempat mengatakan apakah dia perlu melepaskan alat yang ada di tangannya. Pangeran Ian menolak karena jika dia mendengar suara denyut nadi ataupun bip-bip dari hati Hiju, dia merasa lega karena Hiju masih hidup. 혈압이나 맥박 모두 안정적입니다. Keesokan paginya mereka ini tuh bertukar asisten di mana ajudan Choi jadi asistennya Hiju, sedangkan Bado ini tuh jadi asistennya si Pangeran Ian. Hari ini jadwal mereka adalah memberikan beasiswa kepada siswa di sekolah kerajaan. Hiju juga sempat diberitahu oleh ajudan Choi bahwa dia itu nggak boleh berpose love-love gitu guys. Kemudian memberikan pos-pos imut di depan kamera. Dan di sini Hiju pun ya manut-manut aja. Gak lama dari situ Hiju melihat datangnya si Pangeran Ian. Dan dia meminta kepada Pangeran Ian untuk ganti baju agar mereka ini tuh bisa couple. Dan akhirnya Pangeran Ian pun manut-manut aja karena dia suami yang apa guys ya. Suami yang mendengarkan perkataan istri tentunya. 복도 나가서 자 이리로. Min melihat ada satu artikel dan bisa kita lihat ekspresinya begitu sangat serius. Singkat waktu Hiju dan Pangeran Ian sudah sampai di sekolah kerajaan. 그만하시죠 군부인. 안 들어갈 거야? Setelah itu akhirnya Hiju diminta untuk speech dulu guys, memberikan sepatah dua patah kata sebagai Putri Agung Hiju. Hiju pun segera memperkenalkan dirinya bahwa dia juga alumni dari sekolah ini. Sedangkan di luar bisa kita lihat Min baru saja sampai. Di sisi lain, Hiju terus memberikan pidatonya kepada anak murid. Dan tidak lama dari situ, Pangeran Ian membaca satu artikel yang begitu mengejutkan. Begitu juga dengan siswa dan siswi, mereka juga terkecoh akan artikel. Dan tidak lama dari situ, muncullah wartawan yang bertanya kepada Hiju, apakah pernikahan kalian selama ini adalah pernikahan kontrak? Tentu saja Hiju begitu terkejut. Pada akhirnya kita mengetahui guys ada mata-mata di istana. Dan entah kenapa sepanjang film ini Mimin curiga banget sama kakak ipar Hiju. Oke guys, kita jumpa lagi di minggu depan. Dan terima kasih banyak yang udah setia menonton.